Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berada dalam bulan suci Ramadan, di mana hati kita harus bersih, pikiran, otak harus bersih. Ya, beda dengan Deddy Kombuzer. Itu kepalanya yang bersih. Jadi beda. Ini alhamdulillah kemarin aku baru pulang dari Jerman. Nggak biasa aja ya. Ini bukan sombong ya. Cuman pamer aja. 2 minggu aku di Jerman tuh jadi bisa sikit-sikit bahasa Jerman. Bahasa Jerman tuh gampang. Belakangnya tinggal ditambah en. Selamat pagi, guten morgen. Selamat sore, guten abend. Mau bilang permisi, punten. Bahasa Jerman. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita harus banyak-banyak bersyukur. Ya. Beda dengan Mas Deddy Kombuzer. Kalau dia itu banyak bercukur. Beda. Di bulan suci Ramadan kita harus banyak bersyukur ya. Aku punya pacar cantik, bersyukur. Pacar aku yang bersabar. Ya. Aku juga ketemu sama dia, lokasinya tuh baik ya. Di masjid. Itu waktu ketemunya waktu dia lagi mau sholat. Aku juga lagi mau maling sendal. Enggak bercanda. Sama-sama mau sholat lah. Pertama kali aku ngeliat dia, subhanallah, itu wajahnya bersinar. Mukanya putih, lehernya hitam. Karena pakai mukena warna hitam, jangan seuzon, ya. Dia itu tipikal mukanya tuh kayak Arabik gitu, tau nggak? Yang alisnya tebel, panjang, nyambung ke kumis. Enggak. Orang-orang Arabik tuh mata bulat, hidung mancung, bulu hidung keluar-keluar. Dia itu idola lah ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita harus Amin. Alhamdulillah. Banyak di Indonesia ini orang berebut-rebut menjadi pegawai. Karena katanya masa depannya jelas dan bisa mapan. Temen aku buktinya. Dia pegawai. Tapi dia keluar karena gajinya nggak cukup. Itu dia nggak bersyukur. Padahal dia di situ udah jabatannya kepala bagian. Tapi dia tetap katanya gajinya nggak cukup. Kebetulan dia itu kepala bagian penitipan helm. Jadi intinya kita bersyukur. Ya. Kalau kita bersyukur, rasanya bisa kita ungkapkan lewat sholat. Tapi jangan kayak anak-anak zaman sekarang. Dia kalau misalnya sholat, suka diupdate di sosial media. Ya kan? Ada cewek-cewek sok imut update di sosial media. Terbangun tengah malam nih. Tahajudan dulu biar hati tenang. Ini sholat aja diumbar-umbar ya kan. Yang cowok sholat Jumat dulu biar ganteng. Kok nggak sekalian aja sholat jenazah dulu biar cepet nyusul ya kan. Jadi intinya ibadah itu karena nawa itu. Bukan karena mau dipamerin ke abang itu atau adik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah. Keren banget. Jadi ini banyak yang nggak tahu juga. Babe ini, jadi gini kan, saya bikin film, ada Babe di sana. Terus Babe ini ada fightingnya sama saya. Ya. Ya kan, jadi nanti nonton ya, judulnya Triangle the Movie. Wah, itu filmnya bagus ya. Wih, bagus. Luar biasa tuh. Pemainnya 1 juta bagus-bagus ya. Wah, pemain bagus-bagus. Nah, jadi banyak yang nggak tahu Babe ini jago fighting sebenarnya. Nah, ini saya mau terangkan, banyak penonton kita tuh yang nggak tahu kalau fighting tuh di film seperti apa gitu. Koreonya gimana tuh banyak yang nggak tahu gitu. Kita mau terangin gitu, biar mereka enak perasaan. Nah, soalnya kita nggak ini beneran. Di film aja Ini beneran kok.
Ngapain? Jadi Enggak, kalau beneran nggak usah lepas jam, biasa aja. Kan cuman praktek. iya praktek kan. Kalau lepas jam, Loh kan nanti jamnya rusak, pecah. emang mau sekuat apa? Ini kan kasih tahu penonton bahwa kita ternyata koreonya tuh bagus gitu loh. Aduh. Gitu. Yang sebelum kepala gua dikeplak gitu loh. Mas Dedi nih tapi kalau main film profesional loh dia. Oh, enggak. Saking profesionalnya mukulnya beneran. Enggak. Jangan. Contoh. Jadi lu ikutin gua Sebelah-sebelahan. pengarah gaya. Oke, Koreografer. sebelah-sebelahan. Oke. Jadi nih contoh nih biar mereka tahu kalau fighting. Jadi Kita juga bagus kan? Lihat bagus. Oh ya? Jadi kalau fighting di film tuh contohnya, oke, jadi Babe, Di sini aja mukulnya. iya. Jadi ini contoh, Babe mukul dulu satu sini, coba sini Babe. Ini biar lihat nanti Babe ini mukul dulu sini satu, sini dulu Be, sini. Jangan deket. Enggak ini ngarahin gaya dong, enggak ini serius. Mukul, gua tangkis satu, lu mukul lagi, gua tangkis satu, gua tendang sini mundur, bak, mundur, oke. Ya. Nah terus lu pakai tangan, lu tendang gua yang gaya b-boy. Oh, oke, siap. Wih, Babe mau jago b-boy. Handphone harus disuruh taruh Oh dulu. kenapa naruh handphone? Kan baru, handphone baru. Kan mau salto kan? Lu ke kanan apa kiri tendangnya? Ke sini, kaki ini nih. Set. Jadi gua tangkisnya sini. Iya, ini kaki ini. Oke, jadi lu mukulnya gini, kalau gitu mukul kanan dulu. Set. Stop, mukul lagi. Set. Gua tendang. Bam. Terus lu langsung fut, tendang. Set. Dak, ya. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, oke? Oke, ready? Aku sutradara ya. Kamera, standby. Buka dong, Be. Buka. Buka. Hey. Oke, ready? Di sudut biru ada Babe Cabita. Wih, sudut merah dan di Corbusier akan segera melawan. Kamera, standby. And Korea pertama ya. Korea pertama. Coba dulu, Oke. 1, action. Bak, bak. Bak, bak. Wow. action. Oke, mulai. 1, 2, 3, action. Bak, bak, bak. Wow. Ah, bener. Gua mic nggak ada. Yang ini. Yang jadi gini. Mana? Lu mukul gue. Hah? Lepas. Ya, lu mukul gue. Mukul. Set, sini. Mukul dulu. Set, terus gua tendang sini. Dua, gitu ya. Jangan dong. Itu masa depan dia, Mas. Jangan. Ini masa depan aja belum tentu cemerlang apa? Jangan, Mas. Tadi mau pukul mana? Kan dia mukul sini nih. Set, pukul. Tangkis. Terus dibalasnya? Pukul. Bang. Tapi jangan ditangkis. Abis itu aku balas kejar. Luar biasa. Jadi Babe ini jago b-boy. Kalau B-boy itu suka bisa salto kayak gitu, Be ya? Sama muter-muter yang gitu ya? Iya, tapi itu kan dulu bukan sekarang. Kalau sekarang lebih ke model sih. Jadi Wih, ini stand up pertama Babe itu ditawarin oleh seorang penyiar radio yang memfollow Twitternya Babe. ya, Siapa, Be? itu ada Fata sama Gita. Jadi gimana mereka tuh? Jadi aku tuh dulu punya Twitter, isinya tuh cuman buat lucu-lucuan. Cuman udah nggak aktif lagi sekarang. Oh. Kalau dulu lumayan cari duit dari buzzer. Sekarang udah kaya? Sekarang malah nggak ada lagi. Sekarang kan orang larinya udah ke sosial media yang lain. Twitter tuh udah sedikit ditinggalkan lah. Sekarang udah ada Instagram, ada Pen. Ini Kat juga suka dunia stand up kan? Iya, saya suka Ada berencana untuk
menjadi stand up komedi juga? Sudah nyoba, tapi lebih banyak ngebomnya atau lebih banyak gagalnya daripada lucunya. Masa sih? Iya, jadi saya pikir sekarang saya Bagus di pilot aja lah, udah bagus di. Oh takut saingan. Ya udah bagus ya. Semua mau diambil ya. Udah bagus ya. Soalnya lebih baik kau belajar terbang. kayaknya agak ribet belajar terbang Iya. dibanding belajar Ya, stand up. udah bagus Kalau pilot. Babe jadi pilot bukan pesawat terbang, pesawat telepon. Tapi pernah saya tawarin sih, betul kan Be? Pernah. Jadi apa? Pernah. Jadi pilot saya tawarin. Gini Mas, kalau Anda stand up nggak lucu, paling penonton pulang. Iya ya. Kalau dia terbangin pesawat Bercanda nih, bercanda. nggak terbang, Itu bahaya. Lagi jalan nih, terus bercanda. wah, Bahaya. penonton pulang beneran nanti. Jadi janganlah. Jangan. Jangan. Lagi pula helmnya mau ditaruh di mana kan nanti ada itu segala susah. Harus profesional dengan profesi masing-masing ya. Jangan udah pilot bercabang-cabang lagi pikiran ya. Jadi susah kita nanti. Maaf, Anda ngomong gitu kok kayak ini ya, kayak Nyinyir. bukan Oh bukan nyinyir, Sirik. aku hipokrit. mengingatkan supaya pikiran tuh fokus. Anda kenapa main film? Main film itu karena ada yang nawarin. Tapi katanya Mbak Beni kan sekarang lagi terkenal sekali ya. Wow, saya bikin film tuh minta jadwal dia tuh susahnya setengah mati loh. Ikutin jadwal Ngikutin Babe jadwal tuh. dia sampai saya tuh. Bohong ah. Luar biasa. Sampai katanya sekarang bayaran dia manggung itu mahal sekali sampai menyerupai bayarannya Raditya Dika. Wah, Siapa itu Raditya Dika? Gosip. Stand Raditya up Dika komedi itu juga Mas, kayak komika juga. Saya kenalnya cuma Mbak Be kok. Wih keren, Deddy Corbuzier nggak kenal Raditya Dika, kenalnya Babe Cabita. Itu Raditya juga Dika pernah itu main memang film. teman dekat aku. Siapa? Raditya Dika. Dia teman dekat kamu? Iya, dia tuh pengangguran. Dia bilang nggak itu? Dia bilang itu. Dia bilang. Kalau dia teman dekat kamu. Iya, kita saling mengakui memang. Oh, memang Udah saling. janji aja, pokoknya awas ya bilang. Bisa jadi saya lebih mahal dari Raditya Dika. Wih, luar biasa. Ini redaksinya. Kemarin itu ditanya pasaran komik berapa. Wah kalau komik nggak ada pasarannya, suka-suka komiknya, mau komiknya A bilangnya sekian, aku bilangnya sekian, nggak ada pasarannya, kita nggak ada yang tahu masing-masing budget. Jadi berarti bisa jadi Mas Babe lebih besar dari tadi Kak? Ya bisa jadi, namanya kita nggak tahu gitu. Terus munculnya begitu. Tapi bisa jadi lebih mahal. Nah kan jebak lagi. Ya kita nggak ada yang tahu ya, bisa jadi nggak ada yang tahu. Tapi bisa ukurannya. jadi kan lebih mahal. Ya nggak tahu ukurannya. Loh. Berapa Radit, berapa aku gitu. Tapi nggak apa-apa kan namanya orang kalau bisa lebih mahal kenapa enggak ya? Iya. Pak Tarno aja lebih mahal dari saya sekarang kalau main sulap. Kita punya satu bintang tamu lagi. Ini adalah seorang komika tapi dia lulusan pesantren. Oh, pasti jauh lebih baik dibandingkan Babe ya. Tapi tadi tausiah juga Mas. Tadi tausiah. Tausiah. Iya, tapi kan Tausiah nanti yang nanti tahu bulat. makanya kita lihat slide satu ini. Yang Oke. nama tetap di hitam putih. Zaman Rasul nggak ada lampu merah. Aduh Pak, iya Pak, zaman Rasul nggak ada lampu merah Pak. Tapi zaman Rasul juga nggak ada motor 2 tak Pak. Kalau Bapak mau terobos lampu merah, jangan naik motor, naik onta.